Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mei Saroh. Kalian bisa manggil saya Kak Mei. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian, pilih posisi belajar yang ternyaman supaya belajar biologi semakin menyenangkan. Selamat menyaksikan. Kenapa sih kita itu harus belajar sistem ekspresi? Gini ya teman-teman, jika kita tahu bagian-bagiannya, kita tahu cara kerjanya, kita kan jadi bisa lebih menjaga kesehatan organ-organ ekskresi pada tubuh kita, sehingga kita jauh dari penyakitnya ya. Nanti di bagian akhir kita juga akan membahas mengenai kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Sebelum kita mengenal sistem ekskresi merupakan bagian dari sebuah sistem besar dalam tubuh kita, yaitu sistem pengeluaran. Pada manusia terdapat 3 sistem pengeluaran, yaitu yang pertama sekresi. Sekresi merupakan proses pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan lagi oleh tubuh. Contohnya yaitu air liur, hormon, dan enzim. Yang kedua ada defekasi. Defekasi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa pencernaan. Contohnya yaitu feses yang dikeluarkan melalui lubang anus. Yang ketiga yaitu ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme melalui organ ekskresi. Kenapa sih harus dikeluarkan? Karena jika tidak dikeluarkan akan menjadi toksik atau racun dalam tubuh kita teman-teman. Jadi zat sisa metabolisme harus dikeluarkan supaya tubuh kita sehat gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas alat atau organ ekskresi manusia. Alatnya itu ada 4 macam teman-teman yang kita singkat menjadi kupahat ginjal. Apa itu kupahat ginjal? Ada yang tahu? Ya betul. Kupahat ginjal yaitu ku untuk kulit, pa untuk paru-paru, het untuk hati, dan ginjal. Organ ekskresi yang pertama yaitu kulit teman-teman. Kenapa kulit termasuk organ ekskresi? Karena kulit akan mengeluarkan minyak dan keringat. Keringat dan minyak itu beda ya teman-teman, jadi jangan sampai keliru. Keringat itu dihasilkan oleh kelenjar keringat, sedangkan minyak dihasilkan oleh kelenjar minyak. Kedua kelenjar tersebut itu berada pada lapisan dermis kulit atau lapisan yang kedua. Pada gambar, untuk membedakan supaya lebih mudah, kelenjar keringat itu tipenya yang berbentuk untel-untel, sedangkan kelenjar minyak itu terletak di dekat akar rambut gitu. Misalnya pada saat kita lari, kulit akan mengeluarkan keringat. Kenapa harus berkeringat teman-teman? Karena fungsinya untuk menjaga suhu tubuh. Teman-teman pernah ngerasain nggak? Kok keringat rasanya asin ya? Karena keringat itu mengandung air dan garam teman-teman. Jadi rasanya agak asin gitu. Kemudian produksi keringat semua orang itu beda-beda teman-teman. Karena produksinya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan itu beda. Kemudian usia, tua muda, kemudian suhu panas, suhu dingin, itu produksi keringatnya juga beda-beda. Dan yang paling menentukan itu adalah aktivitas yang dilakukan. Jika teman-teman beraktivitas berat, maka produksi keringat juga semakin banyak. Tapi jika kita misalnya hanya rebahan, itu produksi keringat sangat sedikit. Organ ekskresi yang kedua yaitu paru-paru. Paru-paru termasuk organ sistem respirasi, yaitu untuk menghirup oksigen. Paru-paru juga termasuk organ sistem ekskresi karena paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari sisa respirasi. Kemudian yang ketiga yaitu hati. Dalam sistem ekskresi, hati memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengubah glukosa menjadi glikogen sebagai cadangan glukosa dalam tubuh. Yang kedua yaitu merubah eritrosit menjadi pewarna empedu atau biliverdin.
dan menjadi pewarna urin atau feses yang disebut bilirubin. Fungsi yang ketiga yaitu menetralisir racun. Fungsi yang keempat yaitu sebagai sistem ekskresi, hati berfungsi melakukan perombakan terhadap protein yang berlebihan melalui siklus ornitin menjadi urea. Organ ekskresi yang keempat yaitu ginjal. Ginjal bentuknya itu seperti kacang merah. Ginjal terletak di bagian rongga perut dekat tulang belakang, di bagian pinggang. Sehingga ada yang menyebut ginjal merupakan buah pinggang. Dari ginjal akan keluar saluran namanya itu ureter. Hati-hati ya, jangan sampai kebeli dengan uretra, karena uretra itu terletak setelah atau di bawah kantung kemih. Kemudian saat ginjal itu dibagi menjadi dua, akan tampak dua tekstur yang berbeda, di mana tekstur halus di bagian kulit itu namanya korteks, sedangkan yang berbentuk piramid-piramid itu dinamakan medula. Nah, pada medula akan keluar saluran-saluran. Saluran-saluran itu akan berkumpul di pelvis dan kemudian masuk ke saluran ureter. Di bagian korteks terdapat satu buah sel ginjal atau unit terkecil yang disebut dengan nefron atau tempat pembentukan urin. Jangan sampai keliru ya dengan neuron, karena neuron merupakan sel saraf. Setiap nefron itu tersusun dari badan Malpighi dan tubulus atau saluran panjang. Nah, dari badan Malpighi itu sendiri tersusun dari glomerulus dan kapsula pulmoner. Sedangkan pada tubulus atau saluran-saluran itu terdapat beberapa saluran-saluran, di antaranya yaitu tubula yang dekat dengan badan Malpighi itu disebut tubulus contortus proximal atau disebut TKP. Kemudian yang tubula yang letaknya jauh dari badan Malpighi itu disebut dengan tubulus contortus distal atau TKD. Nah, selanjutnya juga ada saluran pengumpul atau disebut tubulus collecticus. Di antara TKP dan TKD itu terdapat sebuah lengkungan. Itu sudah masuk di medula, itu dinamakan dengan lengkung Henle, teman-teman. Nah, di nefron inilah teman-teman proses terjadinya pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu kita singkat menjadi Vir-Aun. Apa itu Vir-Aun? V untuk filtrasi, R untuk reabsorpsi, dan AUN untuk augmentasi. Proses yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi atau penyaringan darah itu terjadi di badan Malpighi, teman-teman, dan kemudian menghasilkan urin primer yang sudah tidak mengandung lagi sel darah dan protein. Kemudian urin primer akan dibawa menuju ke TKP dan mengalami proses yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi atau proses penyerapan kembali itu apa saja sih yang diserap kembali? Yang diserap kembali itu diantaranya ada nutrien, air, dan garam. Kemudian proses reabsorpsi itu menghasilkan urin sekunder, teman-teman. Nah, urin sekunder ini masuk ke dalam TKD. Dan selanjutnya di TKD, urin akan mengalami proses yang ketiga, yaitu proses augmentasi. Nah, pada proses augmentasi ini terjadi penambahan zat-zat yang tidak berguna lagi ke dalam urin. Kemudian dihasilkan urin sejati. Nah, urin ini berkumpul dulu di tubulus collecticus. Kemudian urin sejati atau urin orang normal itu biasanya mengandung air, urea, keratin, zat warna empedu atau urobilin, dan garam mineral. Kemudian setelah urin sejati terbentuk, itu urin akan ditampung dulu di pelvis renalis yang masih di dalam ginjal. Setelah urin sementara itu ditampung di pelvis, teman-teman, kemudian urin itu disalurkan melalui ureter menuju ke kantung kemih dan ditampung sementara dulu di situ. Nah, di kantung kemih urin itu dikumpulkan lagi sampai penuh. Kemudian apabila sudah penuh
dikeluarkan melalui uretra. Nah, saluran perkemihan ini bisa disingkat menjadi jalan terus ke utara. Apa itu jalan terus ke utara? Jal itu untuk ginjal, ter itu untuk uterus, ke itu untuk kantung kemih, dan utara itu uretra. Jadi dari ginjal kemudian masuk ke ureter, kemudian ditampung di kantung kemih, baru dikeluarkan melalui saluran uretra. Selanjutnya yang terakhir kita akan melengkapi pengetahuan kita mengenai kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama itu contohnya adalah albuminuria. Apa itu albuminuria? Ya, betul. Dari kata urea itu merupakan urin dan albumin itu adalah protein. Jadi kelainan ini tuh yang rusak pada bagian filtrasinya teman-teman, tepatnya pada glomerulusnya. Sehingga urin ini tuh masih mengandung protein dalam jumlah yang besar. Bahaya tuh. Nah, yang kedua itu ada nefritis. Nah, nefritis ini itu dari kata itis yaitu radang dan nefri itu nefron. Jadi nefritis merupakan radang pada nefron. Nah, contoh kelainan yang ketiga yaitu batu ginjal. Apa itu batu ginjal? Bukan ada batu di dalam ginjal ya teman-teman, tetapi ginjal itu mengoleksi endapan batu berupa kalsium fosfat. Itu bisa terjadi di ginjal itu sendiri atau endapan itu bisa terdapat di kantung kemih. Selanjutnya, kelainan yang keempat yaitu diabetes insipidus. Kelainan ini disebabkan adanya kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon, sehingga penderita diabetes insipidus ini terus-terusan mengeluarkan urin yang sangat berlebihan teman-teman. Kasihan ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran mengenai sistem ekskresi pada manusia. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya ya, supaya menambah pengetahuan kita. Tetap semangat dan jangan bosan belajar biologi ya. Saya Mesaroh. Salam biologi.